Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, penurunan omset Starbucks akhir-akhir ini di seluruh dunia sungguh sangat mengejutkan. Sejak tahun 2020 sampai sekaranglah penurunan omset dari Starbucks ini yang mencapai angka 4% di berbagai negara yang ada di Amerika Serikat. Bahkan di Tiongkok malah penurunan omsetnya mencapai 11%. Bukan tanggung-tanggung, Sobat DB. Walaupun sudah diberinya diskon sampai 50% dan ditampilkannya pula sejumlah varian baru, namun omset Starbucks tidak tampak menggembirakan. Pendapatan Starbucks yang ditargetkannya mencapai 9,1 miliar US dollar ternyata hanya bisa tercapai 8,6 miliar US dollar atau 137,6 triliun rupiah. Untuk kuartal terakhir per 31 Maret baru lalu, laba bersih Starbucks hanya bisa mencapai 772 US dollar atau 12,35 triliun rupiah. Sedangkan tahun sebelumnya laba bersih Starbucks mencapai 908 US dollar. Sobat DB, apa sesungguhnya yang menyebabkan Starbucks ini mengalami penurunan omset, padahal dari sisi pelayanan dan dari sisi hal-hal lainnya tampilan dari Starbucks semakin baik, semakin bagus di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Banyak yang memperkirakan menurunnya omset Starbucks sangat dipengaruhi oleh adanya pemboikotan di berbagai negara terhadap Starbucks karena pengaruh dari perang Israel-Palestina. Starbucks yang banyak dinilai pro kepada Israel mendapat pemboikotan dari berbagai pihak yang pro Palestina, terutama tentu di negara-negara yang warga masyarakatnya mayoritas penganut agama Islam. Namun demikian, pihak Starbucks mengatakan nyaris tidak ada pengaruhnya pemboikotan itu terhadap Starbucks. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun pendiri Starbucks, Howard Schultz sendiri yang telah turun gunung memperbaiki kondisi omset Starbucks, namun belum lagi tampak banyak membuahkan hasil. Sobat DB, kalau kita perhatikan akibat pemboikotan ini, tidak saja Starbucks yang turun omset, sejumlah yang lain juga mengalami penurunan omset. Sebut saja KFC, McDonald, Unilever, konon kabarnya juga mengalami penurunan omset. Sobat DB, dari apa yang terjadi ini, ada hal-hal yang mungkin dapat kita tarik pelajaran kalau kita berbisnis, terutama tentu bagi pebisnis pemula. Bagi pebisnis, terutama pebisnis pemula, sebaiknya lah dihindari mencampur adukkan antara bisnis dengan politik. Kalau kita memang akan terjun ke dunia bisnis, haruslah benar-benar kita fokus kepada bisnis. Jangan ikut-ikutan dunia politik. Yang dimaksudkan politik di sini tentu politik praktis.
Sebab kalau dunia bisnis dicampur adukkan dengan dunia politik, banyak pengalaman yang memperlihatkan bahwa yang terkena imbas biasanya adalah bisnis. Dan bahkan juga kedua-duanya, orang yang mencampur adukkan antara bisnis yang dijalankannya dengan politik juga yang dicempunginya, maka tak jarang kedua-duanya gagal. Maka dari itu, seharusnya kalau akan memasuki dunia politik, fokus di dunia politik, jangan masuk ke dunia bisnis. Dan sebaliknya, kalau akan memasuki dunia bisnis, fokuslah di dunia bisnis, jangan masuk ke dunia politik. Sebab dua dunia itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau dunia bisnis memerlukan jaringan yang banyak, memerlukan relasi yang banyak, tanpa peduli dengan apakah dia dari etnis manapun, agamanya apapun, partainya apapun, tidak jadi persoalan. Yang penting dia bisa dijadikan jaringan bisnis. Sedangkan di dunia politik, untuk melakukan jaringan sangat ditentukan oleh kepentingan politik itu sendiri. Bisa saja satu partai dengan partai lain berantem. Bisa saja satu kelompok dengan tiap sebentar damai biasa. Sedangkan di dunia bisnis, kita harapkan selalu berdamai. Jangan ada berantem. Sebab di dunia bisnis, silaturahim, hubungan baik, jaringan yang banyak, teman yang banyak adalah rezeki. Sedangkan di dunia politik, terkadang berantem itu yang membawa rezeki, yang membawa kemenangan. Karena itu sahabat DB, kami menyarankan alangkah baiknya kalau kita menekuni dunia bisnis, menjauhi dunia politik praktis. Fokus saja di dunia bisnis. Demikian sobat DB. DB Channel tak lupa mendoakan seluruh pemirsa kita semuanya agar menjadi pengusaha sukses kaya raya. Jangan lupa subscribe dan kami ucapkan terima kasih bagi yang telah melakukan subscribe dan yang masih berniat akan melakukan subscribe. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.